Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Siti Amas, Widya Iswara Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Di kesempatan ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS Nilai-nilai Dasar PNS. Tentunya setiap kali kita melakukan kegiatan pelatihan, kita tidak boleh keluar dari dasar hukum penyelenggaraan Latsar CPNS. Nah, apa saja sih sebenarnya dasar hukumnya? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Lalu keluarlah Surat Edaran Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta employer branding ASN, yakni bangga melayani bangsa. Selanjutnya, di dalam strategi pembelajaran sangat penting mengetahui tujuan pembelajaran. Untuk Agenda 2 Nilai-nilai Dasar PNS, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan atau menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, selanjutnya untuk alokasi jam pembelajaran Agenda 2 metode blended learning, totalnya ada 69 jam pembelajaran yang dibagi menjadi 3. Pertama yaitu 21 jam pembelajaran MOOC atau belajar mandiri. Yang kedua 39 jam pembelajaran distance learning, dan yang ketiga 9 jam pembelajaran klasikal. Untuk distance learning dengan 39 jam pembelajaran dilaksanakan selama 4 hari yang dibagi menjadi sinkronus 5 jam pembelajaran dilaksanakan selama 2 hari, yakni di hari pertama 2 jam pembelajaran dan di hari keempat selama 3 jam pembelajaran. Sedangkan asinkronus 34 jam pembelajaran dilaksanakan selama 4 hari, yakni di hari pertama 6 jam pembelajaran, di hari kedua 10 jam pembelajaran, di hari ketiga 12 jam pembelajaran, dan di hari keempat 6 jam pembelajaran. Untuk sinkronus hari pertama 2 jam pembelajaran, adapun rincian kegiatan pembelajarannya adalah ada penyampaian salam, perkenalan, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di dalam ruangan. Selanjutnya, melakukan proses tanya jawab dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri atau MOOC 7 modul Agenda 2, serta hal-hal yang perlu diperkuat atau diperjelas dan atau yang perlu didalami lebih lanjut. Selanjutnya kegiatannya adalah memberikan penjelasan untuk tugas hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kita pindah untuk asinkronus di hari pertama untuk 6 jam pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajarannya terdiri dari 2, yaitu ada tugas individu nantinya dan ada tugas kelompok. Tugas individu yang pertama itu membuat ringkasan atau resume 7 modul Agenda 2 selama 1 jam pembelajaran.
Yang kedua, membuat learning journal atau jurnal pembelajaran selama 1 JP. Kenapa harus ada learning journal? Karena kita kembali melihat tujuan pembelajaran, yaitu menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk proses internalisasi, para peserta diberi waktu untuk menuliskan pengalaman belajar yang sudah mereka dapatkan, dan metode ini dianggap efektif dalam menggali pengalaman belajar peserta yang sudah mereka dapatkan. Ketentuan learning journal ini tentunya harus diketik di kertas A4, kemudian di PDF-kan, setelah itu di-upload. Dan selanjutnya kita masuk ke tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya ini, peserta disuruh membuat video role model tokoh berakhlak. Nah, ini diberikan waktu selama 5 jam pembelajaran. Mencari tokoh panutan atau teladan. Tujuannya adalah untuk memotivasi para peserta supaya bisa mengikuti karakter seperti mereka, dan pastinya yang sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kesehariannya. Jadi peserta di sini diberikan kesempatan memilih tokoh berakhlak baik di dalam instansi pemerintah ataupun di luar instansi pemerintah. Pada tugas kelompok ini mengarahkan peserta untuk berinteraksi atau berkolaboratif, dan tentunya ada nilai harmonisasi yang merupakan bagian dari nilai-nilai berakhlak. Dan pada tugas kelompok ini akan menerapkan menganalisis, memilih dan mengevaluasi, dan serta membandingkan tokoh mana yang pantas untuk menjadi tokoh panutan di dalam kelompok itu. Artinya ini sudah level kognisinya C3, C4, C5, dan C6. Nah, selanjutnya selesailah hari pertama. Di hari kedua selanjutnya adalah asinkronus sebanyak 10 jam pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu pertama, peserta harus membuat refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak di instansinya sebanyak 4 jam pembelajaran pada tugas ini. Di sini peserta diajak untuk berpikir ulang secara mendalam atas apa yang telah dipelajari dan dipahami dalam modul nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya tetap membuat learning journal dengan 1 jam pembelajaran. Nah, setelah itu kita pindah ke tugas kelompok. Untuk tugas kelompok, mereka harus membuat benchmarking nilai-nilai berakhlak, dan ini diberikan waktu selama 5 jam pembelajaran. Tujuannya yaitu agar peserta mampu membandingkan atau bisa mempunyai nilai ukuran standar tentang nilai-nilai berakhlak. Nah, setelah itu selesailah hari kedua asinkronus, dan kita masuk di hari ketiga. Di hari ketiga ini waktunya sebanyak 12 jam pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya yaitu membuat deskripsi aktualisasi sebanyak 5 jam pembelajaran. Setelah itu membuat learning journal atau jurnal pembelajaran, waktunya masih tetap sama 1 jam pembelajaran. Setelah itu ada tugas kelompok, dilanjutkan tugas kelompoknya itu membuat analisis kasus berakhlak, yaitu waktunya 6 jam pembelajaran. Nah, untuk di hari keempat ada 2 proses pembelajaran yang terjadi, yaitu ada asinkronus dan ada sinkronus. Untuk asinkronusnya sendiri yaitu ada 6 JP, kegiatan pembelajarannya itu ada kegiatan individu dan ada kegiatan tugas kelompok. Untuk kegiatan individunya masih tetap membuat learning journal, yaitu waktunya sebanyak 1 JP, dan untuk tugas kelompoknya itu membuat kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak sebanyak 5 jam pembelajaran. Dan untuk asinkronusnya yaitu ada 3 jam pembelajaran, kegiatannya itu membangun fasilitator tetap membangun suasana dan mereview pembelajaran sinkronus ke-1. Yang kedua, paparan tugas kelompok. Di dalam pemaparan itu tentunya ada video role model tokoh berakhlak.
Yang kedua ada benchmarking nilai-nilai berakhlak. Yang ketiga ada analisis kamus berakhlak, kasus berakhlak. Yang keempat ada kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Nah, selanjutnya ada paparan tugas individu. Pertama ada refleksi, setelah itu ada masuk deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Nah, setelah itu kegiatan pembelajaran, maka fasilitator akan melakukan penguatan atau pendalaman materi serta memberikan umpan balik sesuai kebutuhan dan hasil pembelajaran. Maka untuk hari keempat sudah selesai. Nah, untuk metode klasikalnya sendiri dibagi menjadi 3 sesi. Untuk tiap sesinya itu tentunya ada tugas kelompok. Demikianlah pembahasan saya mengenai strategi pembelajaran khusus untuk agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Cukup sekian dan terima kasih.